Alhamdulillah sehat Bu. Oh, gimana tadi perjalanannya ke sini? Tadi di depan sempat macet sih Bu. Oh, berangkat dari jam berapa, Mbak? Kira-kira dari jam 6 pagi tadi sih. Oh, pagi sekali ya, Mbak ya? Iya. Oh, tapi udah sempet sarapan ya? Udah tadi sempat beli sarapan. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya ini? Perkenalkan saya dengan Mbak Caca. Sebelumnya Mbak Caca udah pernah berkonseling belum ya? Belum Bu, ini baru pertama kali saya konseling. Oh, oke. Ibu izin memperkenalkan diri Ibu ya. Jadi saya ini adalah Elsa sebagai konselor yang nantinya akan membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada Mbak Caca. Nah, apa sih yang Mbak Caca rasakan pada hari ini? Yang saya rasakan hari ini tuh saya tuh merasa gelisah Bu, khawatir karena tujuan saya kesini itu saya ingin mencari solusi. Saya tuh bingung Bu, tertekan itu loh antara pilihan saya sendiri sama pilihan orang tua saya untuk menentukan jurusan perkuliahan itu Bu. Nah itu tuh sangat mengganggu sekali buat pikiran saya. Oke, Mbak Caca mengatakan bahwa Mbak Caca itu gelisah ya. Boleh dijelaskan lagi gelisah seperti apa yang Mbak Caca rasakan? Jadi saya tuh gelisah tuh kayak merasa sedih gitu loh Bu, sedih gak karuan. Jadi saya tuh nggak tahu gitu loh, saya tuh sebenarnya ini merasa khawatir, cemas lah ya, intinya seperti itu lah Bu, gelisah yang bisa saya rasakan. Oh, Mbak Caca itu bahwasannya Mbak Caca merasa cemas ya akan masa depan Mbak Caca. Benar Bu, terutama untuk pemilihan jurusan dan universitas juga sih. Apa boleh saya tahu kenapa sih Mbak Caca itu bisa cemas akan masa depan Mbak Caca? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuat Mbak Caca itu mengalami hal seperti itu? Ada Bu, salah satunya yaitu faktor dari orang tua. Nah saya ini ingin sekali Bu masuk ke dokterannya UGM, tapi orang tua saya itu tidak menyetujui saya. Nah saran dari orang tua saya itu disuruh masuk ke Universitas Brawijaya di Malang itu. Orang tua Mbak Caca ingin Mbak Caca itu masuk ke Universitas Brawijaya ya? Iya Nah, benar. jurusannya apa kalau boleh saya tahu? Kalau di Brawijaya itu saya tuh disuruh masuk di jurusan psikologinya Bu. Sedangkan saya di psikologi itu tidak berminat, saya minatnya itu di kedokteran UGM. Oh. Jadi bahwasannya Mbak Caca itu minatnya di UGM dengan jurusan kedokteran. Tapi orang tua Mbak Caca itu menginginkan Mbak Caca untuk masuk di Brawijaya dengan jurusan psikologi. Iya benar. Apa Mbak Caca sudah pernah tanya faktor yang menyebabkan orang tua Mbak Caca itu mengarahkan Mbak Caca untuk masuk ke Universitas Brawijaya dengan jurusan psikologi? Sudah Bu, sebelumnya saya itu juga berbicara dengan orang tua saya, kenapa kok saya tidak boleh kuliah di UGM atau di kedokteran. Nah, katanya nih Bu, saya tuh disuruh tinggal sama keluarga saya yang ada di Malang. Kebetulan saya tuh mempunyai keluarga di Malang, jadi gimana ya, orang tua saya tuh merasa saya tuh lebih aman jika saya tuh di Malang, karena kan ya itu tadi Bu, ada keluarga saya yang di sana. Itu sih Bu alasannya yang dijelasin sama orang tua saya. Oke. Nah, apa boleh saya tahu minatnya Mbak Caca itu minatnya dalam bidang apa sih untuk kedepannya gitu? Ya itu tadi Bu, saya minatnya itu di bidang kesehatan gitu. Oh, oke. Apakah Mbak Caca tahu peluang masuk kedokteran di UGM itu seperti apa, dan Mbak Caca itu strateginya itu sudah sampai mana untuk bisa masuk di kedokteran UGM? Kalau mengenai informasi itu saya tuh belum sepenuhnya paham gitu Bu tentang informasi-informasi yang ada di sini. Jadi saya datang ke sini juga berusaha mencari informasi tentang fakultas kedokteran yang ada di UGM itu Bu. Oke, jadi kalau Mbak Caca ingin masuk di kedokteran UGM itu, Mbak Caca itu melalui 3 jalur yang harus Mbak Caca tahu. Udah tahu apa belum Mbak Caca? Udah kok Bu, udah tahu. Oh, apa aja sih Mbak Caca nggak tahu? Yang pertama itu SNBP ya Bu. Yang kedua itu UTBK, terus yang ketiga itu Mandiri. Jadi Mbak Caca, dengan perbandingan Mbak Caca ingin masuk dengan arahan dari orang tua yaitu Universitas Brawijaya dengan UGM itu sangat berbeda tentunya ya. Kalau di Malang Mbak Caca mungkin sudah ada fasilitas kayak tempat tinggal yang tadi Mbak Caca katakan,
mengatakan bahwa Mbak Caca itu nantinya akan tinggal bersama saudara Mbak Caca yang ada di situ ya. Jadi memudahkan Mbak Caca juga dalam tempat tinggal, ataupun Mbak Caca juga tidak merasa kesepian kalau merantau di kota orang. Nah, kalau di Jogja, Mbak Caca juga tidak kenal dengan siapa-siapa. Mbak Caca juga beradaptasi dengan lingkungan baru Mbak Caca tanpa ada siapapun yang menemani Mbak Caca di sana. Nah, terus perbandingan di antara Malang dengan Jogja itu biaya kehidupannya itu juga sangat berbeda Mbak Caca. Kalau di Jogja itu mungkin biayanya itu juga lebih murah daripada di Malang ya. Menurut survei-survei itu mengatakan kalau makanan di Jogja ini tuh lebih murah gitu daripada di Malang. Terus juga kalau kedokteran di UGM itu UKT-nya itu kisaran bisa 0 sampai 24 juta. Terus kalau di psikologi Brawijaya itu mulai dari 500.000 sampai sekitaran 15 juta seperti itu. Itu pertimbangan antara biaya hidup lalu biaya UKT juga seperti itu. Oh jadi begitu ya Bu. Terima kasih ya Bu atas penjelasan yang telah Ibu berikan kepada saya. Jadi itu lebih luas mempunyai gambaran yang nantinya akan saya pertimbangkan lagi untuk kedepannya. Oke Mbak Caca, apakah Mbak Caca itu sudah berusaha untuk melakukan diskusi bersama orang tua Mbak Caca untuk kedepannya karir Mbak Caca itu seperti apa gitu? Dan sudah Bu, orang tua saya itu mengarahkan saya di bidang kesehatan, tapi yang di psikologi itu Bu. Jadi saya disuruh nantinya saya bisa bekerja juga nih Bu. Ya 11-12 sih sebenarnya sama kedokteran, bekerja di rumah sakit gitu. Tapi saya juga nggak tahu itu loh alasan kenapa orang tua saya harus mengharuskan saya masuk psikologi itu karena apa, itu sampai saat ini tuh saya masih belum diskusi tentang itu. Jadi tampaknya Mbak Caca itu yakin ya dengan pilihan Mbak Caca kalau Mbak Caca itu ingin sekali masuk di jurusan kedokteran di UGM. Kalau dibilang yakin sih saya yakin ya Bu, tapi saya tuh sebenarnya bimbang gitu antara ya udahlah nggak apa-apa saya menuruti kata orang tua saya. Nampaknya Mbak Caca itu mengatakan bahwa Mbak Caca itu nggak apa-apa, nantinya akan mengikuti kemauan orang tua Mbak Caca. Tapi kalau saya lihat dari raut wajah Mbak Caca itu, Mbak Caca itu tidak ya, karena Mbak Caca itu sangat ingin sekali untuk masuk di kedokteran UGM. Nah iya benar sekali sih Bu, makanya dari itu saya sekarang jauh lebih tenang sih Bu, jauh lebih luas lagi itu loh gambaran saya nanti ke depannya itu bagaimana. Nah untuk dari sesi konseling tadi ini nanti akan saya beritahu juga ke orang tua saya gimana gambaran nanti ke depannya. Dari sesi konseling kita hari ini, izinkan saya untuk merangkum apa yang sudah Mbak Caca katakan mulai dari awal tadi sampai sekarang. Bahwasanya Mbak Caca itu bimbang dan bingung, jadi seakan pilihan ke depannya karena orang tua Mbak Caca mengatakan kalau Mbak Caca itu diarahkan ke jurusan psikologi di Universitas Brawijaya dikarenakan ada saudara yang ingin menampung Mbak Caca untuk tinggal bersamanya agar Mbak Caca itu bisa ada temannya, kayak beradaptasi dengan lingkungan baru itu ada yang menemani di kota orang lain. Sedangkan Mbak Caca minatnya Mbak Caca dari kecil itu Mbak Caca ingin sekali berada atau masuk di jurusan kedokteran UGM seperti itu. Baik Mbak Caca, terima kasih ya sudah menyampaikan apa yang sudah dirasakan Mbak Caca hari ini. Apabila Mbak Caca masih bingung atau sudah mendiskusikan lebih lanjut kepada orang tua Mbak Caca, tapi Mbak Caca masih bingung juga akan kedepannya Mbak Caca bisa untuk menghadap kepada saya atau menemui saya lagi. Saya sangat membuka sekali untuk Mbak Caca bercerita atau bingung tentang keluhan yang Mbak Caca rasakan. Baik Bu, kalau gitu saya izin mau pulang dulu ya karena saya ada kepentingan lain juga. Terima kasih ya untuk sesi konseling hari ini juga. Saya merasa jauh lebih tenang aja Bu. Perasaan bisa saya sedikit mulai belum. Oke, iya Mbak Caca, saya juga terima kasih juga kepada Mbak Caca ya. Mari saya antar.